그 댓글에 대한 피드백 댓글을 쓰고 그런 것들, 그러니까 클래스 안에서 이루어지는 상당히 많은 작업들을 제가 스크린 리더를 활용해서 혼자 할 수 있게 됐습니다. 질문을 저희가 했던 거를 피드백도 해주시고 마지막에 관련 영상을 또 찾아주셔서 온라인에서도 효율적으로 공부할 수 있도록 도와주는 것 같아요. 제가 잘할 수 있는 부분이 다름이라고 하는 가치를 알려줄 수 있는 일이라고 생각합니다. 아이들이 나중에 주변에 시각장애를 가진 친구나 동료를 만났을 때 공동체 일원으로 받아들일 수 있는 그런 역량을 충분히 기를 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다.これまで日本の学校の現場ではあまりパソコンやそして機器というものを使ってきませんでした。日本の子どもたちを勉強のためにまたは自分自身いろいろな調べ物をするためにそして今回オンラインの授業を受けるために使うというふうに方向転換をさせていただいたわけです。ギガ、グローバル、イノベーション、ゲートウェイ for all すべての子どもたちのためのゲートウェイを準備するという構想です。これで一人一台のパソコンまたはタブレットをしっかりと確保した上で一人一人の子どもたちの学びを進めていきたいと考えています。Chromebook を導入してからはクラスルーム、スプレッドシート、スライド、フォームなどを活用して子ども中心の子どもがワクワクできる学びに変わっていると思います。子どもたちは共同しながらお互いにとって最適な解を見つけていくということを身をもって学べる環境になったなと思っています。Google for Education は共同的な学び、コスト、セキュリティなどあらゆる面で高く評価されています。ギガスクール構想が目指す教育環境に最も適しているとして、日本の約半数の自治体や教育委員会が採用を決定いたしました。今年いよいよ最新の教育環境が教育現場でも整備されて、子どもたちが一人一台 Chromebook を使い始めることになります。Google for Education を通じて主体的で対話的で深い学びというのが日本中に一気に広まっていきます。学びたいことや興味に応じて個別最適化された学びを実現したいなと思います。教科や学年を超えるようなそんな挑戦も試みたいなと思っています。Be average. We're here to be amazing. The role of schools has changed drastically because of the use of technology. It's no longer sufficient to be just a textbook and paper classroom. Applied digital skills is like a website that you go on and it'll give you a task and work you through it using videos. At the end of the video, it's going to have like a list. Step 1, do this. Step 2, do that. So you're going to do it yourself. Employers are looking for students that have the collaboration skills that a lot of them are not coming out of high school with. This program feeds right into that need. I thought you were like typing like Very seldom do you have a project that engages all of your students all the time. And the applied digital skills seems to do that. We do more like mostly fun activities like I say dream vacation, Paris, the city of love. I really want to go there. The video material gives me more freedom to interact one-on-one with my kids. To have that kind of relationship with them is what makes my classroom one of their favorite classes. We can be ourselves and have fun, you know? Just like It's teaching so many of the skills that our kids need once they leave high school or even start jobs in high school. From the critical thinking to the collaboration to organization skills, all those things are wrapped into this program. And to be able to
Hi, my name is Bill. Hi, Kim. My name is Kimberly Lane Clark. I'm Darren White. My name is Pilar Hernandez. My name is Al Thomas. I am Dr. Tiffany McCoy Thomas. When I was looking for the ways to meet my students and trainees' needs the best, visualize their thoughts and ideas, and amplify their joy of learning, no matter how long I have them in my classes. I first heard about the Google Certified Trainer Program from a colleague and was encouraged to apply to the program because of the work I was doing, presenting at conferences, workshops, and within my district. I would train teachers in small groups during our planning prep, after school hours, and during our district-wide professional development opportunities. I came to the Google Trainer Program as the direct result of our district initiative to increase the number of level 1 and level 2 Google certified educators. And the reason I joined was to help my fellow teachers take the most advantage out of the EdTech tools that I could show them. Our Google for Education certified trainers are the leading experts in using Google tools. Our community empowers other educators to learn and use Google tools to make their classrooms more efficient, improve student outcomes, and foster leadership skills. Do not fear the failure of the exam. Actually, I failed my first trial of a level 2 exam, and that experience made me more passionate in learning and teaching. Just pretend like you're talking to another colleague in your classroom. I would recommend, firstly, getting used to using a video editing tool. Your videos don't have to be Oscar-worthy, but the ability to edit afterwards does take a lot of the pressure off, and you don't have to worry about getting it right in one take. Be yourself in the video. Allow your personality to shine through. In your trainer application, make sure that all your documents and videos are publicly accessible. Make sure your level 1, level 2, and trainer skills assessment certifications are all valid too. For the level 1 and level 2 certification exams, our Teacher Center is absolutely the best resource for you. The trainer program has been a great place to connect with educators around the world and to help me grow as a facilitator of professional development. Integration of technology is critically important to making sure student proficiency increases. Having the ability to do that from the perspective of a Google trainer has been really important. It's enabled me to grow, and the certified trainer community is like one big family, and they will push you and support you in both your professional and your personal goals. As a trainer, you will become connected with passionate, like-minded leaders and even receive benefits like top-notch training to build your training skills, free licenses to popular EdTech tools, and opportunities to partner closely with Google for Education. You will also be able to receive early access to some product features and be the first to know upcoming releases. Also, take advantage of the many partnership opportunities from Google because your feedback is highly valued. If at first you don't succeed, try again. You're gonna love being part of this community. Being a part of the trainer group has changed my life, and I definitely know that it will change yours. I'm passionate about education because education and schooling is really one of the few shared experiences that we all have. So most people all around the world spend some time in their lives in schools with teachers learning. So it's a really great industry to do something that touches all of us. What makes me passionate about education is the sheer impact we can have in the space. Every time we launch a product or a feature, it impacts the learning of millions of students out there, which is a great feeling. For me, curiosity is what changes the world. It's this amazingly powerful trait that we're all born with. And I think schools have the role to really use that curiosity and unlock passions within people so that they can figure out how they change the world. I'm passionate about being able to increase access to learning opportunities for kids everywhere and to be able to spark that curiosity and joy and wonder of learning, to be able to work in education and technology and help improve that access is really meaningful to me and puts a smile on my face every day.
For APEC, adjusting to online learning was relatively seamless. When the pandemic hit, we had to pivot to a distance-based learning. It wasn't really that difficult for us because we've been using Google Workspace and Chromebooks since 2015. What we really discovered is that the key to learning independently is designing the right learning experiences. The way we used Google Classroom is that we provide students with many different content. It could be a video or audio or print. Comparing this year to last year, I think that students' active participation in their own learning has significantly increased. An important part of school is when we get to research about topics we are passionate about. I am able to look up information on my free time, and I am able to educate myself as well with researching. I develop time management and multitasking skills. This gives me the confidence to go for the kind of career I want for myself. I'm still exploring either being a musician, a psychologist, or a learning facilitator in APEC schools. The future of education is one where the program is going to be tailored to the needs of the students. And Google tools can help with that. The future is truly full of possibilities. SMP Negeri 12 Setermese terletak di Desa Paka. Ada siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Ini menjadi salah satu penghalang bagi siswa untuk datang ke sekolah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, siswa datang seminggu sekali hanya untuk mengambil tugas dan bukan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tentunya ini tidak efektif karena tidak ada komunikasi yang intens. Karena kita di kampung, guru-guru masih awam dengan teknologi. Tetapi untungnya kita mendapatkan bantuan Chromebook. Pada akhir tahun 2020, saya mengikuti pelatihan menggunakan Chromebook dan Google Workspace. Sehingga sekarang kami sudah dapat menggunakan Google Workspace. Tantangan utama jaringan dan data internet sangat sulit di daerah kami ini. Tetapi untungnya Google Workspace hanya membutuhkan lebih sedikit data, seperti Google Classroom dan Google Chat, sehingga siswa dan guru dapat berkomunikasi lebih baik. Kami pakai Google Classroom yang membuat lebih mudah untuk mengikuti pelajarannya. Bisa bertanya dan berdiskusi lewat Google Chat yang membuat proses pembelajaran antara guru dan teman-teman lebih mudah. Semenjak saya menggunakan Google Workspace di sekolah ini, para siswa semakin bersemangat mengajak teman-temannya untuk kembali ke sekolah. Sekarang mereka datang sekolah tidak hanya untuk mengejar ijazah, mereka sangat menikmati proses belajar yang baru ini. Kiranya pendidikan harus bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, agar pembelajaran di dalam kelas itu lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. We do not grow when things are easy. We grow when we are faced with challenges. Dik ก็เรียนที่ไหนก็ได้ ครูก็สอนที่ไหนก็ได้ เราเชื่อว่าความสามารถของครูเราที่มีพร้อมกับเทคโนโลยีที่มาช่วยยกระดับการเรียนรู้สร้างนิยามใหม่ให้กับโรงเรียนของเรา School for me is a place for discovery. A second home. Sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar ijazah, tetapi sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk mengembangkan potensi siswa.
School to me is like a second home. So actually my first thoughts of hearing that we're going for home-based learning is what's going to happen to our students. Switching to online is a huge change. I was afraid that I could not do my revision properly, but I actually did better than I expected. Oh, that was because we had our Chromebooks ever since secondary 1. So I was very familiar with the tools and all the applications there. Our school chose to use Chromebook for our students because of the ability to seamlessly push in apps that will be used for teaching and learning. Our teachers have to adapt to new skills and deliver lessons over e-learning platforms such as the Singapore Student Learning Space, as well as Google Classroom and Google Meet. Beyond academic learning, we also want our students to become more independent learners. So in line with the initiative of blended learning introduced by Ministry of Education, our school has launched our own version known as Project Zest of the Student Initiated Learning Project. So this project is a time specifically set aside for students to explore their interests outside of curriculum. Hi everyone, today I'll be presenting on Project Zest 2021. I learned how to play the piano. I was grateful that the school gave me time to explore more about my interests. I'm glad that I have learned a few pieces and hopefully it might even help me in the future. Moving forward, there will be a greater mix of learning that will take place between school activities and home-based activities, as well as a mix of synchronous and asynchronous lessons. We have seen how learning can transcend the boundaries of physical space we once knew it to be. We were not sure what would happen to us. We did not know what would happen to our pupils and our staff members. हमें डर था कि बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। हेलो टीचरों को ही कोई नया रास्ता ढूंढना था। We're going to work out the volume on this spring roll. Good morning and welcome to our whole school assembly. Let's get some learning on. I consist of 95% water. I am really happy to see so many people. Hi. Ciao bambini. El COVID nos ha llevado a innovar, a hacer cosas disruptivas, a hacer cosas diferentes. Technology can level the playing field for children. It opens up so many avenues that they otherwise would not have been exposed to. It's hope. I'm so proud of you. Well done. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Untuk kiranya bisa mengisi presensi dulu atau link absensi yang ada di chat box. Terima kasih. Sambil menunggu acara dimulai, mungkin bisa diisi dulu absennya. Terima kasih. 역사를 가르치면서 틈날 때마다 하는 말이 역사가 발전할수록 소외되는 사람들이 줄어드는 거다라는 말을 제가 많이 합니다. 예전에는 차별이 당연했던 사람들이 지금은 평등이 당연한 세상이 되고 있고 그런 사람들도 조금 더 평등의 방향으로 나올 수 있어야 한다라는 생각을 심어주고 싶어서 계속 강조를 하고 있습니다. 저는 서현중학교에서 역사를 가르치고 있는 류창동이라고 합니다. 국내 시각장애인 중에서 처음으로 역사 교사가 되었습니다. 역사를 배우고 있는 이 친구들이 자신의 삶에 좀 고민이 되는 순간에 지식들을 적용하는 기회들을 좀 만나게 해주는 게 가장 이상적인 목표인 것 같습니다. 항상 저희를 되게 아껴주시는 게 느껴지고 질문을 되게 자유롭게 하라고 부담스러워하지 말라 이런 말씀을 되게 많이 해주셨던 것 같아요. 온라인 수업을 위해서 만들어 놓은 플랫폼들이 시각장애를 가지고 있는 교사나 학생들이 사용하지 못하는 부분들이 많습니다. 이전에 사용했던 플랫폼에서는 제가 로그인까지밖에 할 수가 없었어요. 그런데 구글 클래스룸이
온라인 수업 플랫폼이 되면서 제가 로그인을 하고 수업을 하는 각 반 클래스에 찾아 들어가고 거기에 올라온 수업을 확인하고 아이들이 단 댓글을 확인하고 그 댓글에 대한 피드백 댓글을 쓰고 그런 것들, 그러니까 클래스 안에서 이루어지는 상당히 많은 작업들을 제가 스크린 리더를 활용해서 혼자 할 수 있게 됐습니다. 질문을 저희가 했던 거를 피드백도 해주시고 마지막에 관련 영상을 또 찾아주셔서 온라인에서도 효율적으로 공부할 수 있도록 도와주시는 것 같아요. 제가 잘할 수 있는 부분이 다름이라고 하는 가치를 알려줄 수 있는 일이라고 생각합니다. 아이들이 나중에 주변에 시각장애를 가진 친구나 동료를 만났을 때 공동체 일원으로 받아들일 수 있는 그런 역량을 충분히 기를 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다.
Hadirin, mohon perhatian. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ada. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berjumpa ya Bapak Ibu ya. Di hari yang berbahagia hari ini ya. Oke. Sebentar lagi kita akan mulai kegiatan ya. Jadi hadirin mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Demi kenyamanan bersama dan demi ketertiban acara pada hari ini, kami mohonkan kepada hadirin untuk menonaktifkan mode suara di room meeting atau melakukan unmute kecuali memang diizinkan oleh narasumber atau moderator. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Sewaka Dharma. Salam Merdeka Belajar. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Ibu Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Kemudian yang terhormat juga tim ASR selaku perwakilan dari Google Indonesia. Kemudian ada perwakilan Google Educator Group Indonesia atau disingkat dengan GEG. Kemudian Kapten Komunitas Pendidik Belajar.id Provinsi Bali. Kemudian para Google Master Trainer yang tergabung dalam Komunitas Pendidik Belajar.id Kota Denpasar. Dan juga yang kami banggakan Kepala Sekolah PAUD dan TK negeri dan swasta se-Kota Denpasar. Jadi puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Karta Waranugraha Ida kita dapat berkumpul secara tatap maya pada hari ini Senin 14 Maret 2022 dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi audiensi terkait dengan Google Workspace for Education, Chromebook, kemudian juga terkait dengan akun pembelajaran sebagai SSO Platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelum memandu acara lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Imade Agus Suputrayasa. Saya adalah co-kapten komunitas pendidik belajar.id Kota Denpasar. Jadi salam kenal Bapak Ibu semua. Jumpa lagi kita pada hari ini yang berbahagia. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu dari tempatnya masing-masing. Oke. Dan di slide sudah muncul Bapak Ibu ada juga untuk kita bisa cermati materi bersama-sama. Kemudian link presensi juga sudah di-share di kolom chat Google Meet ini, bisa diisi untuk presensinya. Nah, adapun agenda kegiatan kita pada hari ini akan diawali dengan kegiatan pembukaan, kemudian akan ada penyampaian materi dari tim ASR Google for Education dan GEG Leader, kemudian ada penyampaian materi mengenai akun pembelajaran dari co-kapten komunitas belajar.id dan juga para Google Master Planner yang tergabung dalam komunitas pendidik belajar.id terkait dengan menautkan akun SIM PKB dan mengenal platform Merdeka Mengajar. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan berlangsung beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan yang akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu ke lagu Indonesia Raya. Demi ketertiban acara, kami mohonkan Bapak Ibu untuk menyimak dengan hikmat dalam kondisi mute dan dalam posisi tegak. Dan terima kasih untuk panitia, kami persilakan untuk memulai. Baik, terima kasih kepada panitia. Hadirin, kita akan melanjutkan pada acara berikutnya, yaitu dengan acara berdoa bersama. Mari berucap syukur kepada Ede Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan apa yang dibagikan sekarang bisa bermanfaat demi kemajuan pendidikan di Kota Denpasar khususnya. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara pembukaan yang akan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Ibu Kabid Tendik. Kepada Ibu Ayu Agus ini kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Sekolah di Kota Denpasar, Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Ketua K3S di wilayah Kota Denpasar, Kepala Sekolah Jenjang PAUD, TK Negeri dan Swasta se-Kota Denpasar. Yang saya hormati juga narasumber dari Teamwork Google. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi Google for Education dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19 yang menghantam dunia membuat banyak perubahan cara hidup. Berbagai kebijakan yang terkait dengan pembatasan sosial dibuat mulai dari dunia kerja sampai dengan dunia kependidikan. Maka dari itu, mau tidak mau dunia pendidikan harus menggunakan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan sekolah online. Ada banyak tools bisa digunakan agar sekolah jarak jauh menjadi lancar. Google for Education ingin memberikan pengalaman kolaborasi yang menyenangkan untuk para pengajar dan siswa. Kami tidak akan memberikan pengarahan yang lebih panjang untuk mempersingkat waktu. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada Teamwork Google. Silakan. Terima kasih. Demikian tadi sudah kita simak bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Kabid Tendik. Terima kasih Bu Ayu atas kehadirannya pada hari ini, membuka kegiatan hari ini, dan kehadiran Ibu di tengah-tengah kita tentunya membawa semangat yang positif ya bagi kita semua untuk meningkatkan pemanfaatan kita terkait akun pembelajaran belajar.id yang merupakan akun Google Workspace for Education, dan tentunya untuk kemajuan pendidikan di Kota Denpasar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipandu untuk Bapak Ibu bisa on mic-nya dulu sejenak ya. Oke, kita akan mohon untuk Bapak Ibu bisa screenshot ya untuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Hadirin yang berbahagia, acara pada hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan mereka. Yang pertama, ini adalah Ibu Arija Rose Wanodia. Selamat pagi, Bu Rose. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi. Selamat pagi. Ya, jadi Ibu Rose ini adalah ASR Google for Education area East Java, Bali, dan Nusra. Nah, berikutnya adalah Bapak Ardi Supartawan. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak Ardi adalah guru di SMK Negeri 1 Kelungkung dan beliau adalah leader GEG. GEG itu adalah kepanjangan dari Google Educator Group Kabupaten Kelungkung, dan beliau Pak Ardi saat ini mewakili Google Education Group Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Bali. Dan beliau juga sebagai co-kapten komunitas pendidik belajar.id di Kabupaten Kelungkung. Nah, berikutnya ini adalah kapten kita, kapten kami, Pak Komang Budiatnya, selaku kapten belajar.id Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Komang Budiatnya. Selamat pagi Pak Komang.
Ya, sepertinya Pak Komang tadi sudah sempat hadir dalam room, namun beliau ada kegiatan juga yang berbarengan dan beliau nanti akan mendampingi kita juga nanti di sesi tanya jawab di akhir. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan akun belajar.id, Pak Komang Budi juga nanti akan menjawab beberapa dan mendampingi Bapak Ibu dalam hal belajar ID. Dan ini saya Imadi Agus Putra Yasa. Saya adalah Kokapten Komunitas Belajar ID di Kota Denpasar. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, jumpa lagi kita ya pada hari ini. Dan berikutnya ada Pak Komang Edi Sumartamo. Ya, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Ya, Bapaknya mungkin masih belum ada di room, tapi nanti akan menyusul. Ya, beliau adalah guru di SD Negeri 18 Dangenpuri dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oh iya, ini selamat pagi Pak Edi ya. Dan beliau adalah Google Certified Educator level 1 yang sudah menyelesaikan Google Certified ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini Pak Dewo Yuda Andika. Selamat pagi Pak Dewo Yuda. Selamat pagi Pak Dewa. Ya, jadi beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar dan beliau sudah menyelesaikan Google Certified Educator level 1 dan level 2. Ya, dan beliau juga adalah pendamping guru penggerak dan juga aktif di komunitas pendidik belajar.id di Kota Denpasar. Oke, baik, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu semuanya, berikutnya akan langsung dipaparkan materi dari Ibu Rose terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan cara baru untuk belajar, yaitu dengan memanfaatkan Google Workspace for Education. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Rose. Baik. Silakan Bu Rose. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati ada Ibu Ayu, Kepala Bidang Tendik dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Kemudian ada Bapak Ibu guru dari GMT, Kapten dan Kokapten yang ada di Bali, serta Bapak Kepala Sekolah dan juga guru PAUD dan TK yang ada di Kota Denpasar. Hari ini agenda presentasi saya, tadi pembukaan sudah ya, jadi kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Google for Education beserta dengan pengenalan produk-produknya, dan juga nanti ada Google Certification dan juga Google Educator Group Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan kami GEG dari Bali di Kelungkung ya dengan Pak Ardi. Nah, sebelumnya sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kan tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah sayang jangan dibuang. Nah, nama saya Arija Roswanudia, tapi saya biasa dipanggil Rose atau mungkin umum ya dipanggil Kak Rose juga bisa. Berikut nomor WhatsApp saya boleh dicatat dan juga email. Nanti apabila diperlukan ada pertanyaan di luar dari sosialisasi berkaitan dengan Google Workspace for Education ataupun Chromebook ataupun apapun boleh nanti di WhatsApp saya. Nah, ini juga ada scan barcode, di mana ini adalah scan barcode untuk link presensi atau absen buat Bapak Ibu yang hari ini sudah join dan juga sudah hadir. Silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan tim Google for Education di Indonesia. Ada Head of Education yaitu Ibu Olivia Basrin,
Kemudian ada Ibu Tiffany selaku Sales Program Manager, dan dari Adoption ada Ibu Natalia Mardining Tias. Sepertinya Ibu Nat juga sudah hadir pada pagi ini. Dan juga ada Pak Waris Chandra, sama seperti Ibu Nat dari tim Adoption, dan Pak Rahmadi Renyut selaku Sales Representative Google for Education Indonesia. Nah, berikut ini adalah teman-teman ASR saya dari Sabang sampai Merauke. Dari khususnya untuk saya yang ada di tengah ini, saya kebetulan handle untuk area Jawa Timur, Bali, dan juga Nusra. Baik Bapak Ibu, berikut saya berikan testimoni nih, contoh dari testimoni dari guru, seorang guru yang sudah menggunakan Google Workspace for Education. Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Payung. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini juga kita menerapkan kelas virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Baik. Tadi ini adalah satu testimoni di mana ada seorang guru TIK yang sudah menggunakan Google Workspace bahkan sebelum PJJ dimulai. Jadi ketika PJJ dimulai, beliau tidak lagi istilahnya bingung ya untuk menggunakan platform apa nih yang cocok untuk PJJ, seperti itu. Nah, berikut ini adalah sedikit kilas balik atau cerita perjalanan Google for Education yang ada di Indonesia, di mana sejak tahun 2017 Google for Education sudah mempunyai peranan di Indonesia dalam salah satunya sebagai ujian komputerisasi AKM dengan menggunakan Chromebook. Di 2018 adanya distribusi Chromebook di daerah-daerah sekolah di 3T. Kemudian di tahun 2019 Google for Education sudah memiliki Google Educator Group di mana sudah mencapai 200 lebih anggota yang terbagi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian dari 2020 hingga 2021, Google for Education telah memberikan 35 juta account untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Google for Education juga mendukung industri lokal di mana ada 5 lokal brand seperti Advan, Exio, SPC, Evercross, dan Zyrek, serta 1 internasional brand yaitu Acer yang telah merakit dan mendistribusikan kurang lebih 550.000 Chromebook untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Baik. Tentunya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini, kenapa ya kok tiba-tiba baru sekarang ada Google langsung nih yang turun ke daerah-daerah, bahkan menggandeng ingin kolaborasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jawabannya adalah yang pertama, kami ingin membantu atau mensupport program pemerintah dalam rangka
optimalisasi penggunaan akun pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian kami juga ingin memastikan bagaimana guru-guru bisa secara optimal menggunakan Chromebook untuk pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian juga kami ingin memfasilitasi nih kepada guru-guru, kepada Bapak Ibu guru untuk meningkatkan keterampilan mereka khususnya di bidang penggunaan Google Workspace untuk pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa sih Google Workspace for Education? Workspace for Education mungkin sangat sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu karena ini adalah isi atau konten dari Google Workspace for Education, di mana konten-konten ini ada di akun pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang biasa kita sebut dengan belajar.id. Nah, ini adalah isi-isinya sama aja Bapak Ibu. Untuk berkolaborasi itu kita bisa menggunakan Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide seperti yang saya gunakan untuk presentasi saat ini saya menggunakan Google Slide, di mana platform-platform ini semuanya akan terintegrasikan ke dalam cloud yang disebut dengan Drive. Nah, kemudian yang paling famous nih atau yang paling terkenal dari Google Workspace kita itu adalah Classroom, di mana Classroom ini sangat umum sekali digunakan terutama pada waktu PJJ. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan info bahwasanya Classroom ini sudah terintegrasikan dengan semua platform yang ada di dalam Google Workspace for Education Bapak Ibu. Di mana Classroom ini bisa langsung tersambung dengan Meet, bisa juga dia langsung tersambung dengan Google Form yang bisa digunakan untuk membuat tugas, membuat kuis, dan juga sudah bisa langsung tersimpan yang ada di Drive. Jadi Bapak Ibu cuma tinggal menggunakan satu account pembelajaran Bapak Ibu itu sudah bisa menikmati semua platform. Nah, tentunya akan ada pertanyaan, apa sih bedanya akun pembelajaran yang saya terima ini dengan akun pribadi atau dengan Gmail pada umumnya? Tentunya sangat berbeda Bapak Ibu, karena untuk akun pembelajaran sendiri, karena dia khusus untuk pembelajaran, jadi otomatis yang pertama, dia sudah bisa menikmati platform ini secara semi premium, di mana ketika Bapak Ibu sedang melakukan pencarian untuk pembelajaran misalnya atau untuk ilmu pengetahuan apapun itu, dia tidak ada iklan, itu yang pertama. Yang kedua, akun ini juga sudah dilengkapi dengan filter seperti itu. Jadi bisa dipastikan tenaga pendidik maupun peserta didik itu tidak bisa membuka atau mencari situs-situs yang di luar dari ilmu pengetahuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kalau itu berbeda ya Mbak, mungkin tanya lagi nih. Terus kalau itu berbeda antara akun pembelajaran dengan Gmail pribadi saya. Gmail pribadi saya kan sudah nancap di handphone yang saya pakai atau yang saya gunakan saat ini. Terus kalau saya dapat akun pembelajaran, apakah saya harus membeli device baru? Gitu. Jawabannya tidak, Ibu. Karena akun pembelajaran ini merupakan akun yang agnostik ya, agnostik platform, sehingga dia sangat kompatibel sekali dengan OS apapun, meskipun itu laptopnya berbasis Windows, Mac OS, ataupun Android, bahkan iOS yang sudah Bapak Ibu gunakan saat ini, itu sudah bisa dibuka atau sudah bisa diintegrasikan dengan device yang Bapak Ibu gunakan saat ini. Oke, sekarang kita memasuki ke bagian Chromebook. Chromebook itu apa sih gitu? Coba saya boleh bertanya, silakan dituliskan di chatbox, apakah Bapak Ibu sudah mengenal atau sudah pernah mendengar Chromebook? Boleh di chatbox bagi yang sudah mengenal. Oke. Ada Pak Iwayan, ada Ibu Ayu Tirtawati. Ya, oke sudah ya. Baik, sekarang saya akan coba tunjukkan sedikit tentang Chromebook, mungkin bagi yang belum tahu sama sekali atau mungkin masih awam dengan Chromebook. Nah, Chromebook ini pada dasarnya merupakan laptop ya atau hardware dengan basic operating system Chrome, di mana dia memiliki keutamaan-keutamaan seperti booting itu tidak lebih dari 10 detik. Jadi dari Bapak Ibu menyalakan
Sampai kita login, sampai kita menggunakan itu hanya butuh waktu tidak lebih dari 10 detik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki berat yang cukup ringan sehingga ini bisa sekali untuk digunakan sebagai pengganti buku. Jadi sudah seperti buku aja gitu Bapak Ibu membawanya karena lebih ringan dari laptop-laptop pada umumnya. Kemudian memiliki baterai yang tahan lama karena seperti yang saya sudah buktikan sendiri, saya kalau menggunakan Chromebook itu untuk pekerjaan yang sehari-hari saya membutuhkannya, itu saya ngecasnya itu cuman 2 hari sekali. Nah, oke. Mengapa harus Chromebook? Nah, Chromebook sendiri Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan antivirus bawaan, di mana Bapak Ibu tidak perlu menginstal antivirus atau software baru karena dia sudah ada antivirus bawaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seperti saya sebutkan tadi, baterainya itu sangat awet sekali. Kemudian juga tidak dipastikan tidak ada file yang hilang. Kenapa? Karena Chromebook sendiri meskipun dia punya internal untuk penyimpanan, dia juga memiliki cloud ya, karena cloud ini sudah terhubung pada akun Bapak Ibu. Nah, khusus akun pembelajaran yang Bapak Ibu terima, itu dia sangat besar sekali untuk cloud-nya atau pencadangannya. Kemudian juga dipastikan dia bisa digunakan untuk sharing laptop. Nah, karena basicnya adalah cloud computer, jadi misalkan Bapak Ibu punya satu Chromebook, kemudian dibagi dengan rekannya berdua atau bertiga itu tidak masalah. Karena untuk data-data filenya itu sudah diplottingkan sesuai dengan akun dan dengan cloud Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini adalah bagaimana cara menyalakan Chromebook. Sama seperti ketika kita membuka Android Bapak Ibu, dia cukup tinggal memasukkan atau login akun aja, masukkan password seperti biasa. Oke, ini apabila Bapak Ibu akan keluar sama nanti di tombol di pojok kanan biasanya itu akan ada simbol seperti Wi-Fi, kemudian ada simbol waktu atau jam, itu tinggal diklik aja, nanti dia akan membesar seperti ini. Nanti pilih pilihan untuk sign out. Itu otomatis nanti Bapak Ibu akan sudah keluar dari akun yang terlogin. Oke, tentunya mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, Kak Ros, ini kan laptopnya basicnya cloud ya, jadi apakah harus selalu ada internet? Kalau nggak ada internet gimana? Saya nggak bisa kerja dong. Kalau misalkan saya lagi ngerjain tugas untuk siswa, terus tiba-tiba, atau saya lagi bikin video gitu kan, tiba-tiba listrik internet saya mati gitu, karena ada listrik mati, apakah itu nanti nggak bisa saya teruskan? Jawabannya bisa Bapak Ibu tetap bisa melakukan pekerjaan meskipun dalam keadaan offline, asalkan Bapak Ibu sebelumnya sudah men-setting pada mode offline dengan cara seperti ini. Oke, ini nanti di settingnya di Chrome-nya Bapak Ibu, kita bisa men-settingnya melalui Chrome. Nah, untuk print dokumen itu juga sama, jadi meskipun ini basicnya cloud dan share komputer, tetap bisa kita sambungkan ke printer, apalagi printer-printer zaman now atau zaman sekarang itu sudah sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth, jadi itu sangat mudah sekali. Oke, ini adalah beberapa aplikasi pilihan penggunaan dalam Chromebook. Jadi ini semacam aplikasi ekstensi ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran interaktif seperti Mote, seperti Nearpod, Bitmoji, dan Virdek. Jadi ini bisa digunakan Bapak Ibu dalam pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Nah, ini adalah ekstensi untuk optimalisasi penggunaan Google Meet, di mana apabila Bapak Ibu menggunakan Google Meet Grid View, ini tentunya akan memudahkan Bapak Ibu untuk melihat siswa-siswi siapa saja yang open cam, siapa saja yang dia off cam. Jadi nanti tampilannya akan kecil-kecil sekali, jadi nanti kelihatan di situ seperti gambar foto-foto kecil-kecil. Kemudian ada breakout room, di mana breakout room ini digunakan apabila Bapak Ibu
sedang melakukan kegiatan belajar kelompok nih, butuh diskusi internal, jadi nanti roomnya tuh bisa dipecah-pecah. Kemudian juga ada meet attendant, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi meet attendant ini bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi kehadiran. Nah, jadi nanti kelihatan di situ ada trackernya, peserta yang hadir berapa, yang terlambat join itu ada siapa saja, kemudian yang sudah leave meeting itu siapa saja, itu nanti ketahuan Bapak Ibu di sini. Nah, baik, selanjutnya ini adalah transformasi digital dengan sertifikasi guru. Nah, ini merupakan sudah ranahnya dari Bapak Ibu guru ya. Kita akan bisa langsung mendengarkan langsung dari narasumber berikutnya, di mana beliau juga seorang guru yang sudah memiliki sertifikasi Google Educator Group atau GEG. Kepada Bapak Putu Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Arija. Saya lanjutkan presentasi dari Bu Arija. Jadi saya di sini mewakili GEG. Perkenalkan, nama saya Putu Ardi udah ya tadi. Oke. Oke. Oke, itu nama saya. Nah, kemudian saya mewakili GEG Indonesia, saya dari GEG Lungkung. GEG itu Google Educator Group. Jadi semacam kumpulan guru, pendidik ya, pendidik yang menggunakan produk dari Google Workspace for Education untuk pembelajaran. Nah, kemudian saya saat ini bekerja di SMK 1 Kelungkung. Ya. Nah, kemudian sudah certified trainer juga, ya. Jadi di halaman Edu Directory sudah terdaftar juga ya. Jadi kalau yang certified trainer biasanya ada muncul kayak gini di directory-nya Google. Ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai sertifikasi Google untuk pendidik. Jadi ada 5 sertifikasi Google untuk pendidik. Yang pertama itu ada yang Certified Educator Level 1, ya. Kemudian Certified Educator Level 2. Kelihatannya berjenjang, tapi sebenarnya sih enggak. Boleh ke level 2 langsung, ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang Certified Trainer. Kemudian juga ada Innovator dan Certified Coach. Ini bukan jenjang ya, bukan jenjang tapi beda-beda beda-beda ranahnya. Ya. Jadi inovasi itu yang inovator untuk khusus inovasi ya. Nah, kemudian yang trainer itu untuk biasanya sertifikasi untuk memberikan pelatihan itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau guru atau pendidik ingin bersertifikasi Google? Jelasnya dengan cara mendaftarkan diri ya ke Google ya, Google. Nah, kemudian akan tampil materi seperti di depan. Jadi ada level 1, ada level 2. Nah, disarankan jika baru mengenal sebaiknya dari level 1. Nah, di sini setiap kali ujian memang ada pembayarannya. Kalau yang level 1 ada $10, yang level 2 ada $25. Nah, tapi Kementerian Pendidikan kemarin bekerja sama dengan Google lah, dengan Revo sebagai pihak ketiganya, itu menyelenggarakan gratis, artinya dibiayai oleh kementerian ya. Jadi dengan acaranya namanya kalau tidak salah Google Master Trainer ya. Jadi itu ada dari level 1, level 2 dan level 3 trainer, maaf, level 1, level 2 dan trainer.
Nah, apa yang saya lakukan? Oke, di ini saya share nanti ya. Oke, saya share di chat link dari ini nih ya. Oke, copy link. Oke, saya berikan linknya pada chat ya, supaya yang lain bisa akses juga. Nah, itu link materinya. Nah, kemudian, jadi di sini ada petunjuknya juga. Kalau seperti ini bisa diklik ya. Nah, menuju ke halaman yang apa yang dipelajari di sini. Nah, di sini sebelum memulai sertifikasi pasti diberikan semacam pelatihan. Pelatihannya juga online. Bapak Ibu bisa mandiri kerjakan di rumah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, mengapa menjadi pendidik bersertifikat Google? Yang pertama itu untuk mendapat pengakuan. Ya, jelasnya dari Google ya, dapat pengakuan bahwa Bapak Ibu memang mahir di produk Google, terutama untuk pendidikan ya, educatornya. Nah, kemudian dengan cara ujian juga membuktikan kemahiran. Nah, kemudian juga dilatih menjadi pemimpin jelasnya ya, karena kita melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita dididik untuk menjadi pemimpin ya. Ya, belajar berkomunikasi jelasnya. Nah, kemudian memperkuat pengaruh Anda. Ya jelas kalau ingin orang tertarik kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, kemudian ada dampak yang lebih besar kita berikan, itu yang terpenting ya. Jadi setelah kita melakukan pelatihan ada dampak buat Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan. Ya, kemudian percepatan pengembangan diri ya. Nah, kemudian kita juga membangun keterampilan dalam melatih. Ya. Nah, kemudian nanti ada bergabunglah bersama komunitas yang berpikiran sama. Dan yang terakhir yaitu meluncurkan proyek-proyek yang lebih transformatif. Ya. Itu. Nah, kemudian pembelajaran fundamental tentang dasar Google for Education itu untuk yang Google for Education Certified level 1. Ya, jadi di sini jadi belajar mengenai dasar-dasarnya ya, fundamental itu yang paling awal. Ya, dasar dari penggunaan Google for Education. Jelasnya di sini Bapak Ibu belajar mengenai Google Suite for Education yang diberikan oleh Kemdikbud mengenai belajar ID. Nanti selanjutnya belajar ID mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang Pak. Ya. Kemudian selanjutnya yang level 2 itu lanjutannya. Jadi belajar lebih spesifik lagi, lebih tinggi ya, lebih advance gitu ya. Di sana akan belajar mengintegrasikan alat ya. Kemudian bagaimana kelas itu bisa lebih interaktif beragam dalam kelasnya ya, dalam penggunaan alatnya juga ya. Ini kalau yang untuk level 1 nanti materinya seperti ini. Nah, jadi yang level 1 nanti ya, yang level 1 pelatihan dasar seperti ini. Ya. Nah, jadi ada yang pertama yang dipelajari bersiap menggunakan teknologi. Jadi ini pembahasannya nanti alat apa yang digunakan, misalkan Google Doc gitu ya. Kemudian memperoleh akses membantu pembelajaran ya. Jadi semua ini bisa diklik ya, ya. Kemudian kita bisa pelajari isinya di dalamnya. Jadi nanti pada saat ujian materi inilah yang nanti yang yang diujikan gitu ya. Materi ini yang nanti diujikan ya. Sehingga saya kira Bapak Ibu pasti akan lebih cepat ya. Jadi sekali aja ujian saya yakin langsung
lolos untuk Google Certified Educator level 1-nya ya. Ini untuk level 1 ada unit yang dipelajari itu sampai unit 13 ya. Jangan lihat banyaknya ya. Saya kira enggak terlalu ini ya, enggak terlalu sulit karena yang di sini dipelajari adalah yang dasar ya. Sangat dasar gitu ya. Nah, kemudian untuk yang level 2 yang dipelajari itu ada unitnya ada sekitar 11 unit ya. Nah, ini lebih sulit lagi sedikit ya. Lebih sulit lagi sedikit. Tapi tidak sulit juga gitu ya. Artinya selama kita mencoba membaca slide ini atau materi ini level 2 pun akan terlewati ya. Tiang sendiri level 1 itu hanya mengerjakan sekali, level 2 juga mengerjakan sekali. Nah, jadi tidak butuh waktu lama juga ya, tidak butuh waktu lama ya. Cukup 1 sampai 1,5 jam sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya baru akan ke ranah certified trainer. Ya, kalau certified trainer ini adalah pengajar itu dengan keterampilan melatih ya kepemimpinan dan hubungan interpersonal yang menjadikan para pendidik seorang pelatih yang efektif ya dalam menerapkan kelas menggunakan alat-alat Google for Education. Nah, jadi ini lebih spesifik. Jadi melatih kepemimpinan gitu ya. Jadi nanti memberikan apa ya istilahnya keterampilan melatih ya baik guru maupun siswa gitu ya. Ya, jadi untuk berbagi intinya ya, belajar berbagi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang inovator itu jadi untuk apa ya inovasi gitu ya. Jadi kalau yang suka berinovasi mungkin certified inovator ini bisa dicari itu ya. Jadi masing-masing ujiannya berbeda jenisnya, tergantung jadi jenis ujian yang ingin didapatkan gitu ya, jenis sertifikat yang ingin didapatkan. Nah kalau yang coach itu khusus untuk membantu pengajar ya satu-satu gitu. Coach itu pelatih dia, melatih guru satu-satu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas dengan Google Office for Education nanti solusinya. Bagaimana kalau kelas seperti ini menyelesaikannya dengan ya. Jadi itu yang certified coach. Tahu saya Pak Steven yang certified coach ya. Nah, kemudian berikutnya saya perkenalkan GIG. GIG itu apa sih gitu ya? GIG itu Google Educator Group. Jadi semacam komunitas ya guru yang menggunakan produk Google ya produk Google terutama Google Office-nya ya belajar ID oleh Bapak Ibu ya. Jadi pendidik yang diterapkan di dalam proses pengajarannya ya atau pendidikannya. Nah, kemudian jadi secara ringkas itu menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas. Jadi di sini sifatnya bebas, ya. Bebas tidak terikat. Ya. Siapapun boleh bergabung, gitu ya. Siapapun boleh bergabung. Mau dia sudah certified, mau yang belum, silahkan. Yang penting mau sama-sama berbagi dan belajar, intinya konsepnya. Jadi masing-masing kabupaten nanti akan ada. Nah, untuk di Bali baru di Kelungkung di mana ya? Kemarin terbentuk yang di Tabanan juga ya, kalau nggak salah, yang di Tabanan ya. Denpasar mungkin akan segera dibentuk oleh Pak Agus ya. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian jadi kita di sini prinsipnya bebas, berkolaborasi, berbagi, saling mendukung satu sama lain ya.
Jadi kesetaraan lah ya, kesetaraan ya. Nah, nah kemudian GG Indonesia itu ada di berbagai daerah ya. GG Indonesia itu ada di berbagai daerah menjangkau kota dan provinsi. Jadi Bapak Ibu yang di Denpasar nanti mungkin bisa tergabung di GG Denpasar ya, untuk memperoleh update perkembangan mengenai Google Workspace for Education, terutama belajar ID-nya. Nah kemudian keuntungan nih di komunitas GG, apa keuntungannya? Siapa saja dapat bergabung ya, boleh bebas, pengajar umum pun boleh, tidak masalah ya. Nah kemudian dapat menjalin hubungan antar sesama pengajar walaupun beda daerah gitu ya. Dari seluruh Indonesia kita bisa berkolaborasi nanti ya. Nah kemudian acaranya online dan offline itu free, gratis. Jadi kalau GG Klungkung menyelenggarakan kegiatan itu bekerja sama dengan sekolah biasanya ya, sekolah. Nah sekolah ya, mengundang kita, kemudian kita memberikan materi sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Misalkan kalau di kami di GEG Klungkung, kami contohkan sedikit ya. Nah kemarin kami di mana ya? Jadi di GEG Klungkung itu pernah diundang oleh SMK PGRI ya. Jadi materinya mengenai ini ya. Mereka pengen materinya seperti ini. Nah, kita menyiapkan materinya, sekolah tuh menyiapkan tempatnya kalau mau offline. Tapi kalau mau online kita juga siap gitu ya. Jadi mau offline, mau online siap, asal berada di wilayah Kabupaten Klungkung terutama untuk yang offline ya. Gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lain juga ya. Kalau memang membutuhkan kita siap gitu ya. Nah itu. Nah kemudian jadi kelebihannya juga update terkini terkait dengan Google ya, teknologi Google terutama untuk pendidikan apa yang terbaru apa ya gitu ya. Kayak kemarin kan Google Form sudah mulai ada perubahan ya, ada perubahan yang signifikan ketika sedang mengisi Google Form di close gitu misalkan, dibuka kembali kita isi masih tersimpan. Kalau yang sebelumnya kan enggak ya. Itu misalkan contohnya kayak gitu ya, kita lebih dulu lah dapat apa namanya bocorannya, bakalan ada kayak gini gitu misalkan. Nah kemudian melatih keterampilan dalam berkomunikasi itu jelas ya, kan kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang lain ya, karena setiap bulan atau setiap minggu kalau ada kegiatan kita melakukan meeting ya, baik online maupun offline ya. Nah kemudian kegiatan GEG ada apa? Banyak sekali ada kegiatan GEG ya. Ada meeting GEG apa gitu ya. Jadi GEG Asia Pasifik gitu ya. Jadi ada kegiatan GEG Asia Pasifik. Jadi GEG Asia Pasifik ketemu ya dalam GEG apa secara daring gitu ya. Kemudian meeting GEG Indonesia juga hampir setiap bulan kita lakukan di awal bulan itu untuk sama-sama belajar gitu ya. Nah kemudian eventnya juga setiap bulan tuh ada event dari GEG APAK juga ya. Ya kemudian APAK Connect, kemudian pagi GEG Indonesia, di GEG Indonesia juga punya program namanya kegiatan bulanan ya, GEG pagi GEG Indonesia gitu ya. Nah kemudian ada GEG chapter meet up dan event ya. Kemudian belajar tentang Google Workspace for Education dan Chromebook tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ari. Nah, kemudian berbagi pengalaman pedagogi di kelas dan di sekolah. Nah, itu kegiatannya. Kemudian sesi belajar untuk GCT, GCE maupun GCT. Ya, di sini ada sesi belajarnya. Ya, ini kalau mau ikut ujian certified Google gimana nih gitu ya. Nanti bisa diskusi di kegiatan GEG gitu ya. Nah, kemudian program GEG itu ada struktur organisasinya, kemudian resources ya, newsletter, promosi ya, kalau ada promosi gitu ya, ada info-info juga ya.
kemudian GG Town Hall semacam meeting ya. Nah, kemudian ada kegiatan mentor program juga, ada mentoring ya. Kemudian kapten program ya untuk kepemimpinan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti ini kegiatannya ya. Jadi ini contoh kegiatannya. Jadi rapatnya ini kegiatan eventnya. Jadi materinya adalah rapat tanpa ribet gitu ya. Kemudian pameran hasil karya siswa gitu ya. Ini contoh-contoh kegiatan GG Indonesia. Maaf. Nah, di sini kalau mau lebih detail bisa kunjungi GG Indonesia channel ya. Nanti ada setiap kali kegiatan pasti di recording di sini. Jadi update-nya bisa didapatkan di sini. Ya. Nah, kemudian mengenai regional GEG itu ada di menjadi GG APAC Asia Pasifik, kemudian ada IMEA yang berada di Eropa, ya, Middle East dan Afrika. Nah, kemudian ada juga yang di Amerika Latin dan di Amerika Utara. Nah, itu pembagiannya ya. Nah, kalau Indonesia termasuk di Asia Pasifik ya, di Asia Pasifik. Nah, kemudian jadi strukturnya seperti ini ya, dari GG mentor, kemudian ada GG leader, ada GG co-leader. Jadi di atas leader itu ada mentornya. Nah, baru di sini di sharing ada empower partner, dan ini komponen pendukung dari GEG-nya. Ya, jadi GEG leadernya di suatu wilayah ini komponen pendukungnya. Jadi ini bertanggung jawab terhadap ini gitu ya. Ya, yang menginspirasi kapten yang belajar paling banyak itu misalkan ya. Nah, kapten yang paling sering berbagi gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nih. Nah, kemudian GEG mentor ya. Jadi di GG yang spesialisasinya adalah bidang tertentu ya. Jadi yang memimpin dan mendukung GG leader lain secara regional. Ya, jadi kalau ada GG leader ada permasalahan bisa minta solusi ke GG mentor gitu ya. Ya, jadi GG mentor itu dinominasikan minimal oleh 2 GG leader di wilayahnya gitu ya. Ya. Jadi nah, kemudian memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai GG leader. Jadi kalau belum bisa jadi GG leader ya belum bisa jadi GG mentor intinya. Ya. Nah, memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan GG lain di wilayah untuk membangun network dan event. Jadi harus punya jaringan lah ya, jaringan intinya supaya dapat berkomunikasi. Ya. Nah, kemudian kalau GG leader itu ya jelasnya mengelola memimpin komunitasnya di suatu tempat. Ya, misalkan GG Kelungkung ya di Kelungkung gitu ya. Nah, kemudian co-leader itu istilahnya rekannya gitu ya. Kalau dibilang wakil enggak sih, rekannya. Rekan GG leader yang turut serta ya bertanggung jawab pada kelangsungan kegiatan dan pertemuan GG. Jadi partner kerja gitu ya. Jadi GG leader dan co-leader syaratnya adalah harus dinominasikan oleh GG leader lain yang terdekat. Kemudian wajib melaporkan kegiatan maupun pertemuan di Edu Activity Apps. Nah, kayak gini ya. Kalau jadi GG leader itu kita harus akses Edu Apps-nya. Nah, saya coba kemarin tadi ya. Jadi ada Edu Apps. Ya. Sebentar. Edu Apps. Nah, jadi kita harus mereport di sini. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kita harus report di sini ya. Ya. Nah, di sini misalkan. Untuk kegiatan yang sudah pernah kita lakukan ya. Selain kami tulis juga di website kami geg.my.id. Ya.
Nah, kemudian, nah ini GG Captain yang partnernya GG Leader juga ya, partnernya GG Leader juga ya. Jadi tidak ada istilah bawahan di sini ya, semua sama gitu ya. Jadi partnernya ya ini mengembangkan kepemimpinan dengan memanfaatkan keanggotaan yang lebih luas. Ini yang empower Captain, kemudian inspire itu bertanggung jawab untuk mengatur. Nah, kemudian yang share Captain itu bertanggung jawab untuk menjaga komunitas tetap terlibat dalam konten yang relevan. Nah, kemudian yang learn itu bertanggung jawab untuk menyediakan pengembangan profesional bagi anggota dalam penggunaan teknologi secara efektif dan pendidikan. Nah, kemudian kalau yang inklusif itu bertanggung jawab untuk mendukung semua leader, kapten, anggota untuk menciptakan komunitas yang inklusif. Ya, nah ini nih. Ya. Jadi di masing-masing GG biasanya dibentuk ini. Ya, oke. Nah, kemudian saat ini GG Indonesia ada di 15 provinsi yang tersebar di 23 kabupaten termasuk di Kelungkung ya, di Bali ya. Kalau yang di Buleleng itu ada Pak Komang sebagai co-leadernya. Kalau yang leadernya Pak Kadek ya, Pak Kadek Map gitu ya, Dek Map ya. Oke. Nah, kemudian ini yang apa ya? Beliau yang paling sering ya, yang berkomunikasi dengan kita ya sebagai inspirator yang bertanggung jawab ya di Google Education for Indonesia ya. Jadi ada Pak Waris Chandra dan Bu Natali ya. Nah, kemudian jadi mari bergabung bersama kami di Google Educator Group di daerah Bapak masing-masing. Ya, yang di Denpasar silakan nanti gabung di Denpasar. Ya, oke. Jadi terima kasih. Demikian mengenai Google Group for Educator. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab nanti mungkin bisa kita buka setelah selesai presentasi dari semua narasumber. Nah, karena part dari saya dan Pak Ardi sudah selesai, mungkin saya bisa kembalikan ke moderator ya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Ros dan Pak Adi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah bisa menerima informasi yang sangat luar biasa ya dari Bu Ros ya tentang Google Workspace for Education, kemudian tentang Chromebook dan juga tentang Google Educator Group ya. Jadi Google Educator Group ada Certified Educator Level 1, Google Certified Educator Level 2, dan ada Google Certified Trainer. Itu ada berjenjang ya Bapak Ibu ya. Jika tahun kemarin itu ada program Google Master Trainer yang disediakan oleh Kemdikbudristek ya, kebetulan kami para alumni Google Master Trainer ada Pak Edi, Pak Dewa Yuda, kemudian ada Pak Edi Pariawan dan juga beberapa teman lain di Kota Denpasar yang sudah melalui program itu. Nah, berdasarkan informasi ini dengan harapan Bapak Ibu bisa turut ikut juga untuk meningkatkan kompetensi diri kita bersama Google for Education seperti itu ya. Nah, mohon izin untuk acara berikutnya, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Tentunya Bapak Ibu masih semangat ya untuk ikuti kegiatan hari ini ya. Jadi informasinya tentunya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apa share screen saya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Belum terlihat, Pak Agus. Belum terlihat ya? Ya, mungkin masih proses. Iya, sudah proses. Ibu. Jadi materi berikutnya itu kami dari komunitas pendidik belajar.id, saya selaku co-kapten dan juga Pak Edi
Semartame ya, kami berdua akan melanjutkan materi ya terkait dengan akun belajar.id. Nah, tentunya Bapak Ibu, ayo bisa dituliskan di kolom chat mungkin siapa yang sudah aktivasi akun belajar.id-nya. Ya, ini silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya. Iya. Tentunya Jadi sudah siapa banyak yang- yang aktivasi nih ya Pak Agus ya. Iya, tentunya sudah banyak aktivasi. Ya, nih dari Bu Dia Rahmani, Bu Sus, sudah ya. Jadi akun belajar.id ini ya Bapak Ibu adalah sebuah jawaban dari Kemdikbudristek untuk menjawab beberapa permasalahan yang kita hadapi sebagai seorang guru ya. Baik itu memori yang lambat, penuh, akses video call yang terbatas, kemudian materi ajar yang tercecer dan sebagainya. Jadi akun belajar.id ini ya yang merupakan adalah produk dari Google Workspace for Education ya Bapak Ibu ya, disediakan oleh Kemdikbudristek untuk menuju transformasi pembelajaran digital, di mana dari Kemdikbudristek sudah memberikan cukup banyak Chromebook ke sekolah-sekolah ya Bapak Ibu ya, dan juga ada Chrome Education Upgrade, dan yang terbaru baru aja di launching oleh Mas Menteri adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, di mana platform Merdeka Mengajar ini untuk optimal mengaksesnya tentu menggunakan akses akun belajar.id. Nah, nanti setelah sesi kami akan dijelaskan oleh Pak Dewa Yuda terkait dengan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, tujuannya apa platform Merdeka Mengajar? Tentu Bapak Ibu, tujuan Kemdikbudristek adalah untuk menuju Merdeka Belajar, ya kan? Kita akan berubah, akan beralih menuju kurikulum merdeka. Nah, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan kurikulum merdeka dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi akun belajar.id ini selain kegiatan pembelajaran juga nanti kita akan gunakan untuk belajar bersama-sama terkait dengan kurikulum mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan akun belajar.id ini kita juga bisa mengembangkan kompetensi kita dengan Google Certified Educator dan Google Certified Trainer yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah tampilan dari website belajar.id ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar.id ini adalah akun resmi dari Kemdikbudristek ya. Dan kedepannya dan saat ini juga Bapak Ibu juga sudah merasakan bahwa ini akan menjadi single sign on ya. Bapak Ibu, kemarin ada surat penautan SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Jadi penautannya yang kemarin di tanggal 12 Maret sampai saat ini masih bisa Bapak Ibu ada perpanjangan karena begitu banyak akun yang masih belum diaktifasi dan masih belum ditautkan. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, jangan nunggu tanggal akhir lagi ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan menunggu tanggal akhir lagi, tapi segera untuk diaktifasi dan tautkan di SIM PKB. Nah, sedikit yang mendasar ya Pak Edi ya. Nanti untuk SIM PKB nanti Pak Edi yang akan menjelaskan. Iya, siap Pak. Ya, oke. Nah, sekarang tentu ini yang sering menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Akun belajar.id itu terdiri dari 3 jenis. Ada admin belajar.id, ada guru.belajar.id, dan jenjangnya langsung. Jadi ada akun siswanya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami admin belajar.id itu dimiliki oleh kepala sekolah, operator sekolah, dan juga ada beberapa tenaga kependidikan ya, dengan domainnya adalah admin.jenjangnya dan belajar.id ya, seperti ini. Kemudian kalau akun guru itu adalah ada @guru.jenjangnya.belajar.id, diikuti seperti itu. Yang memiliki adalah guru atau tenaga pendidikan ya. Dan akun siswa ini adalah dia sesuai jenjangnya langsung. Jadi @PAUD, @SD, @SMP dan begitu. Dan seterusnya. Akun belajar.id ini dibuat berdasarkan pada data Dapodik. Jadi disinkronkan berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu. Ya. Jadi data Bapak Ibu di sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian operator, itu dimohonkan untuk dirapikan ya Bapak Ibu ya, Dapodiknya, sehingga nanti proses pembuatan akunnya itu disinkronisasi secara berkala dan nanti akan muncul akun belajar.id-nya. Nah, sasarannya seperti ini Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan juga bahwa PAUD sudah disediakan akun belajar.id-nya ya. Kemudian tenaga PAUD itu untuk peserta didik,
Nah, kemudian untuk tenaga kependidikan, untuk pendidik juga ya. Nah, tenaga kependidikannya catatannya di sini adalah Bapak Ibu kepala satuan pendidikan dan operator ya. Jadi tidak semua tenaga kependidikan mendapat ya. Yang diutamakan adalah kepala satuan pendidikan dan operator ya. Itu. Kemudian baik itu kementerian, kemudian ada pemerintah daerah juga. Gitu. Nah, berarti ini bagus ya. Iya, udah lengkap dari PAUD sampai jenjang yang SMA, SMK ya, bagus ya untuk betul. dan siswanya juga ya, bagus ya. Betul. Jadi nah untuk peserta didik Bapak Ibu, jadi saat ini masih dalam proses sinkronisasi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendownload file CSV-nya, tapi ada beberapa siswa yang tidak muncul. Nah, itu yang pastikan dulu bahwa di Dapodiknya sudah terdaftar, sudah masuk data siswa dan juga gurunya. Dan kemudian nanti ada skemanya itu kita melakukan pengajuan ya. Bisa Bapak Ibu menunggu proses sinkronisasi atau bisa juga melalui pengajuan dengan surat ya. Nah, kebetulan suratnya sudah kami lampirkan juga pada materi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ini proses pendownloadannya, unduh dari file CSV-nya di laman pddata.kemdikbud.go.id ya. Dan ini helpdesk-nya ini. Jadi nanti suratnya, reset password dan sebagainya itu melalui helpdesk belajar.id di website belajar.id ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian di sini saya kembali lagi Bapak Ibu. Jadi kita memiliki peran yang sangat mendasar ya Bapak Ibu ya untuk menuju transformasi pembelajaran digital ini. Jadi ada dinas, ada kepala sekolah, operator satuan pendidikan, dan juga ada guru. Dan juga tentu kami komunitas belajar.id dan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan memanfaatkan akun belajar.id ini untuk menuju transformasi pembelajaran digital. Masing-masing memiliki peranan, ya Bapak Ibu ya. Jadi akun ini mohon untuk tidak jangan dianggap sepele menurut saya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kunci ini adalah kunci kita nanti untuk mengakses layanan-layanan dari Kemdikbudristek melalui SIMPIKB gitu ya. Jadi mohon dipandu Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekolah untuk mengingatkan Bapak Ibu gurunya untuk mengaktifasi akun belajar.id-nya, kemudian menautkan pada SIM PKB-nya. Gitu ya. Dan apabila nanti ada siswanya juga sudah mendapatkan akun belajar.id, jangan lupa diaktifasi dan nanti kita manfaatkan akun belajar.id itu. Terlebih nanti Bapak Ibu guru penggerak atau mungkin Bapak Ibu yang di sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini sedikit pengenalan dari kami komunitas belajar ID yang ada di Provinsi Bali ya, ada Bapak Kapten kami yaitu adalah Pak Komang Budi. Kemudian tadi Pak Ardi juga adalah Kokapten yang di Kabupaten Klungkung ya Bapak Ibu. Dan ini adalah gambaran posisi kami sebagai kapten dan kokapten gitu ya. Jadi kami tidak bisa membantu Bapak Ibu dalam hal pembuatan akun, kemudian mereset password, admin ya terutama dan sebagainya. Kami tidak bisa membantu. Kami hanya bisa menyampaikan informasi, membantu dan mendampingi Bapak Ibu bagaimana apabila ada terkendala terkait dengan akun belajar.id. Jadi kami adalah sebagai teman, sahabat Bapak Ibu untuk mendampingi bagaimana aktivasi dan juga memanfaatkan nanti terkait akun belajar.id ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kami siap berkolaborasi ya Bapak Ibu dan kami di sini ada beberapa yang sudah certified educator dan juga kami turut aktif kemarin juga sudah mengadakan sosialisasi juga. Nah, ini kutipan Bapak Ibu. Jadi menurut kami ini sangat perlu untuk kita sampaikan bahwa sendiri kita bisa melakukan sedikit hal, tapi kalau kita bersama tentu kita bisa melakukan banyak hal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mari bersama-sama kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek untuk menuju transformasi pembelajaran digital. Nah ini Bapak Ibu, jadi dengan mengakses link bit.ly bit-dashboard dinas ya Bapak Ibu ya, mohon izin mungkin saya stop share screen dulu untuk bisa melihat dan memandu Bapak Ibu untuk bisa melihat aktivasi di sekolah Bapak Ibu ya, untuk melihat aktivasi akun belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sebentar, saya ulang untuk share screen ya Bapak Ibu ya.
Jadi semuanya bisa melihat aktivasinya Pak Agus ya? Betul. Jadi diakses, Ya. dipilih Ya. linknya. Bapak Ibu sudah di kolom chat juga sudah kami share ya Bapak Ibu ya, link ininya apa namanya bahan materinya yang saya paparkan. Nah, apa sudah terlihat Pak Edi untuk dashboardnya? Sudah ya? Oke. Nah, ini tampilan dashboardnya ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dashboard aktivasi akun pembelajaran di daerah dan update terbarunya ini tanggal 11 Maret tahun 2022 ya. Nah, untuk mengecek aktivasi akun yang ada di sekolah Bapak Ibu, di sini ada filternya, bisa diklik provinsi ya. Jadi nanti dipilih yang provinsi Bali. Nah, kita akan cari provinsi Bali. Ya. Nah, di sini tingkat aktivasi kita di Kota Denpasar untuk semua jenjang ya Bapak Ibu, semua jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB, kesetaraan itu untuk semua jenis akun, yaitu akun siswa, guru, dan tenaga kependidikan atau admin itu ada di 37,95% dari 128.852 akun. Jadi bisa dikatakan ini kita di Kota Denpasar adalah pemilik akun terbanyak ya Bapak Ibu di Kota Denpasar. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mendampingi Bapak Ibu dalam mengaktifasi akun. Nah, Bapak Ibu bisa cek nanti di sini di bagian ini untuk kabupatennya. Nah, bisa dicek secara lebih spesifik di Kota Denpasar. Nah, lalu Bapak Ibu bisa mensortir juga, memfilter untuk tipe sekolah. SP ini maksudnya sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Non sekolah penggerak dan sekolah penggerak gitu. Nah, tipe akun, di bagian tipe akun ini ada peserta didik, guru, admin, dan other. Gitu. Dan jenjang, nah di sini kita akan cek untuk PAUD ya Bapak Ibu ya. Untuk PAUD, nah, kita akan pilih klik hanya saja PAUD. Nah, di PAUD itu sudah ada 23,72% ya dari 6.649. Sebentar, saya akan ini dulu, saya hilangkan dulu untuk ininya. Kita akan lihat. Nah, ini sebuah prestasi Bapak Ibu, tapi prestasi ini perlu kita tingkatkan lagi. Di Kota Denpasar untuk jenjang PAUD, kita sudah berada di peringkat pertama untuk aktivasi tinggi ya Pak Agus ya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini tentunya kerjasama kita semua ya, kerja keras kita semua bahwa tapi ini termasuk angkanya masih rendah ya Bapak Ibu ya, masih di bawah 50%. Tentu harus kita sosialisasikan lagi, harus kita sampaikan lagi ke guru-guru, peserta didik, dan admin yang ada di sekolah bahwa mereka tersedia akun belajar.id ini dan mereka sangat perlu untuk mengaktifasi dan menautkannya pada SIM PKB gitu ya. Nah, seperti itu untuk jenjangnya Bapak Ibu bisa dilihat nanti untuk gurunya. Nah, di sini untuk gurunya itu sudah, nah untuk guru itu sudah 58%. Nah, ya. Yang tadi itu semua guru, siswa, dan juga admin. Nah, kalau untuk gurunya itu sudah 58%. Nah, kita sudah mencapai 50%. Nah, tentu kita ingin lagi periode berikutnya mencapai 70%, 80% secara bertahap hingga sampai 100% akun guru kita aktivasi ya Bapak Ibu. Jadi ada 1.385 akun yang tersedia dan baru 58,05% yang diaktifasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk akun siswa, tentu akun siswa yang paling banyak belum diaktifasi. Tapi kita masih yang paling tinggi aktivasinya adalah 10,4 ya, dan ini harus kita sebaiknya ya kita aktivasi dan kita manfaatkan. Nah, mungkin untuk efisiensi nanti bagus untuk efisiensi waktu nanti link untuk ngeceknya kita kasih di chat box ya. Iya betul. Oke. Kan di materi juga sudah ada, kemudian ditekankan lagi di sana. Iya seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Jadi jangan lupa dicek ya secara berkala ya Bapak Ibu. Ini hari ini nanti aja siang atau besok dicek lagi pasti ada update lagi untuk peningkatan aktivasinya ya. Nah, bagaimana cara mengaktifasinya Bapak Ibu? Jadi untuk mengaktifasi Bapak Ibu tolong diingatkan kembali operatornya untuk mengakses pddata.kemdikbud.go.id. Unduh akun CSV-nya, kemudian nanti dicek
akun gurunya, Bapak Ibu. Jika akun gurunya sudah ada, bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan untuk bisa diaktifasi. Kalau misalkan belum muncul akunnya, bisa melakukan pengajuan akun ya melalui surat dan dikirim melalui link tombol bantuan pada website belajar.id. Nah, tapi pastikan bahwa guru tersebut dan siswa tersebut sudah masuk Dapodik ya Bapak Ibu, karena pasti saat pembuatan akun pihak super admin dari Pusdatin akan meng-cross-check lagi data di Dapodik seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah-langkahnya saya tidak akan lakukan secara detail, tahapan-tahapannya sudah ada pada slide. Nanti Bapak Ibu bisa cermati ya, ini bisa didampingi operator Dapodiknya untuk mendownload file CSV ini gitu. Nah, ini panduan helpdesk ini yang saya rasa sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses website belajar.id. Belajar.id. Nah, mudah sekali, belajar.id, diketik aja belajar.id. Nah, nanti ini kita akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah website belajar.id. Tombol bantuan, nah ini tombol bantuannya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait akun belajar.id, Bapak Ibu bisa klik di bagian FAQ ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akun belajar.id. Bapak Ibu bisa klik selengkapnya, nanti Bapak Ibu bisa cermati kembali informasi-informasi atau mungkin Bapak Ibu ada mengalami kendala, pertanyaan terkait akun belajar.id, ada semua di sini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sudah lengkap ya Pak Agus di website belajar.id. Sudah lengkap. Iya Pak Edi. Jadi, nah ini sudah lengkap. Jadi ada informasi terbaru, ada terkait dengan SIM PKB dan lain sebagainya. Jadi di website ini sudah lengkap ya Bapak Ibu, ada dan disajikan dengan sangat menarik dan mudah untuk kita baca. Nah, jadi pengharapannya adalah kita tidak hanya mengarahkan siswa untuk meningkatkan literasi, tapi tentu kita juga sebagai guru, sebagai pendidik memberikan contoh panutan untuk belajar meningkatkan literasi kita juga. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek di website belajar.id, kemudian di bagian FAQ nanti semuanya akan tersedia di sana pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke, nah di slide juga di sini sudah ini ya. Nah, Pak Agus nge-freeze ya? Oh ya, mungkin ada. Ya, mungkin bisa dilanjut dengan Pak Komang Edi, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Salam hormat dari saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penautan akun belajar ke SIM PKB. Ya, semoga Bapak Ibu masih tetap semangat ya. Kemudian saya izin share screen dulu bisa ya? Sebentar. Oke, tampaknya saya belum bisa share screen karena Pak Agusnya belum stop sharing ya. Oh ya, mohon izin Ibu Bapak, saya mau share screen ya, share screen layar saya seluruhnya karena nanti saya akan pindah-pindah tab. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah layar saya sudah tampil? Bu Rus sudah tampil ya Pak Ibu ya? Oke, tadi Pak Agus sudah menjelaskan tentang akun belajar.id, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaatnya akun belajar ini. Kita sudah diberikan akun belajar oleh kementerian ya, untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran. Yang tadi sudah juga dijelaskan oleh
Bu Ros tentang Google Workspace for Education. Di sini kita diberikan akses untuk memanfaatkan fitur-fiturnya untuk mengelola kelas, untuk berkolaborasi, untuk membuat media pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat lengkap. Jadi akun belajar ini manfaatnya sudah luar biasa. Walaupun diberikan secara gratis, tetapi pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan premium atau akun gratis tetapi rasa pro gitu istilahnya ya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian kemarin juga akun belajar ini diambil kebijakan akan ditautkan ke SIM PKB dan sampai sekarang masih bisa ditautkan ya Ibu Bapak. Kemudian yang terbaru akun belajar ini adalah akun yang bisa dipakai untuk login dalam platform Merdeka Mengajar. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya Pak Dewo Yuda. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menautkan SIM PKB, akun belajar di SIM PKB. Nah, seperti ini. Nah, penautan akun belajar di SIM PKB itu berdasarkan surat edaran Dirjen GTK ya, Pak Iwan Syahril, tanggal 15 Februari 2022. Nah, penautan akun belajar ke SIM PKB itu ya terhitung mulai tanggal 12 Maret ya, sebagai single sign on atau SSO istilahnya. Nah, kemudian kemarin juga terbit surat edaran lagi tertanggal 10 Maret yang menyatakan bahwa berdasarkan surat yang sebelumnya tentang penautan akun belajar sebagai single sign on di SIM PKB itu berimplikasi pada pelaksanaan seleksi PPG. Kemudian berdasarkan hal itu juga, penautan SIM PKB walaupun sudah lewat tanggal 12 Maret, sekarang masih bisa dilaksanakan, masih bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mendorong guru-gurunya untuk terus menautkan akun belajar ke SIM PKB. Jadi kita dorong guru-gurunya semua supaya nanti apalagi yang ke PPG ini ya mungkin diakomodasi, nanti ada yang belum dapat akun belajar gitu, mungkin ada guru-guru yang ikut PPG, nanti bisa memilih opsi sinkronisasi di Dapodik untuk mendapatkan akun belajar ya, atau kita kita cek di website belajar.id seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Jadi harapannya di sini kita mendorong semua guru untuk menautkan dulu akun belajarnya atau memperoleh akun belajar terlebih dahulu, kemudian mengaktifasi dan menautkannya dengan SIM PKB. Nah, bagaimana cara menautkannya? Berikut akan saya sampaikan. Nah, tetapi sebelumnya SIM PKB itu sangat penting bagi kita karena tidak hanya yang bagi untuk guru-guru yang PPG ya, tetapi kita semua itu sangat penting ya bagi kita semua karena di SIM PKB itu ada berbagai macam program. Nah, apabila kita membuka SIM PKB, nah, di program itu seperti yang di atas ini, yang di tanda panah ini, ada begitu banyak program. Ya, saya perbesar ya. Ya, ada program guru belajar dan berbagi, kemudian ada program PPG, yang tidak kalah penting adalah guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, kemudian sampai pada studi lanjut guru dengan bantuan pemerintah. Jadi begitu pentingnya SIM PKB sehingga kita semua wajib ya menautkan akun belajar ini ke SIM PKB. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses ya, memudahkan akses kita ke SIM PKB. Nah, lanjut berikut akan saya sampaikan cara untuk menautkan ya apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau desktop. Di sini saya akan tunjukkan caranya yaitu sebagai berikut. Ya. Sebentar, kita scroll ininya ya. Apabila kita masuk SIM PKB nanti ada integrasi layanan. Nah, ini petunjuknya. Berikut langkah singkat menautkan akun pembelajaran. Ya. Pastikan Bapak Ibu sudah berada di laman https akun.simpkb.id. Maksudnya Bapak Ibu sudah
login ke SIM PKB biasanya menggunakan nomor UKG. Jadi Bapak Ibu login, kemudian Bapak Ibu fokus pada integrasi layanan. Nah, ini integrasi layanan. Nanti di SIM PKB itu ada untuk mencari integrasi layanan, ya. Pilih atau klik tombol selengkapnya pada kolom integrasi layanan. Setelah ketemu integrasi layanan, klik selengkapnya. Kemudian di sini ada pilihan Ibu Bapak. Apabila Bapak Ibu belum menautkan, maka ada tulisan tidak tertaut dan tautkan. Nah, di sanalah kita tautkan, kemudian klik tautkan, secara otomatis kita diarahkan untuk login dengan akun belajar.id. Nah, jadi akun itulah kita pakai untuk login agar nanti tertaut ke SIM PKB. Selanjutnya klik berikutnya, kemudian masukkan kata sandinya. Setelah itu, secara otomatis akun Bapak Ibu sudah tertaut, akun belajarnya ya, sudah tertaut di SIM PKB. Apabila sudah tertaut, tulisannya seperti ini, tertaut, kemudian di sampingnya ada hapus. Kenapa ada tombol hapus itu untuk melepaskan tautan. Tetapi saran saya, Bapak Ibu, jangan lepaskan tautan, karena dengan sudah tertautnya akun belajar ke SIM PKB, jadi sangat memudahkan kita untuk mengakses SIM PKB. Jadi yang selama ini kita jarang mengakses SIM PKB, kita bisa dengan sangat mudah menautkan SIM, kita dengan sangat mudah bisa mengakses SIM PKB dengan akun belajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu kalau di desktop. Kemudian kalau menggunakan HP juga bisa. Caranya seperti berikut. Halo sahabat guru, apakah Ibu Bapak sudah mengaktifasi akun belajar.id? Apabila belum, ayo segera aktifasi akun belajar.id dan integrasikan dengan akun SIM PKB. Mari kita manfaatkan akun tersebut untuk belajar bersama rekan guru, para siswa, dan juga para master belajar.id. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengintegrasikan akun SIM PKB dengan akun belajar melalui perangkat Android. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu browser. Dalam hal ini saya buka Google Chrome dan pastikan di perangkat Bapak Ibu akun belajarnya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke laman akun.simpkb.id. Nah, kita masuk. Kita akan diarahkan untuk login ke akun SIM PKB. Selanjutnya kita login seperti biasa menggunakan nomor UKG. Contohnya seperti ini, kemudian ketikkan passwordnya. Kemudian kita masuk seperti biasa. Nah, di dashboard ini kita pilih integrasi layanan. Kita klik integrasi layanan, kemudian kita lihat integrasi layanannya, kita akan menautkan akun belajar kita. Kita klik yang kotak berwarna hijau, klik tautkan. Kemudian link tautan layanan kita tautkan. Apakah Anda ingin menautkan layanan ini? Pilih tautkan. Selanjutnya adalah kita memilih akun belajar.id yang sudah aktif di HP atau di perangkat kita. Nah, apabila sudah dipilih, maka akun belajar.id ini sudah tertaut. Nah, ya, demikian Ibu Bapak. Pada intinya adalah di HP dan di desktop caranya sama. Pada intinya kita harus, kalau belum menautkan, kita harus login terlebih dahulu di SIM PKB menggunakan nomor UKG, kemudian dengan passwordnya kita login, kita cari integrasi layanan, kemudian di sana klik lengkapnya dan tautkan. Seperti itu, sangat mudah Ibu Bapak. Jadi kami harapkan Ibu Bapak mendorong guru-guru dan semuanya untuk menautkan akun belajarnya di SIM PKB. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di akhir sesi nanti atau di akhir acara ya.
Mungkin nanti sekarang akan dilanjutkan dengan penyampaian platform Merdeka Mengajar oleh rekan saya, Pak Dewo Yuda. Silakan Pak Dewo, mungkin Pak Agus belum bergabung ya. Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa sekali ya kegiatan kali ini. Jadi sudah jalan sekitar 1,5 jam dan peserta cukup setia berada di ruangan ini. Iya, semangat ya Pak Dewo ya. Luar biasa sekali. Luar biasa nih pesertanya. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan kali ini dan tetap bersemangat. Sehingga dari semangat Bapak Ibu sekalian kami tambah lebih semangat lagi dalam kegiatan kali ini. Baik, kita mulai saja. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi Dewo Madida Andika. Jadi saya adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Kebetulan kemarin juga ikut di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 1 di Kota Denpasar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah bergabung mungkin di kegiatan tersebut mungkin sudah pernah kenal saya sedikit ya. Jadi kita akan berdiskusi dalam kegiatan kali ini. Dan di sini saya berbagi Bapak Ibu sekalian nih. Jadi bukan bermaksud menggurui, namun berbagi terkait dengan apa yang sudah pernah saya dapatkan lebih awal. Jadi kita boleh ditampilkan slide-nya Pak Edi. Ya, yang depan sebelumnya. Baik. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan tadi, jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah menautkan akun belajar.id. Nah, sekarang adalah salah satu yang ada kaitannya juga dengan akun belajar.id kita, yaitu terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti ini adalah sebuah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek, di mana platform ini akan mendampingi atau membantu Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Merdeka Mengajar dan juga mendampingi anak-anak serta meningkatkan diri dari Bapak Ibu sekalian. Boleh dilanjut Pak Edi? Nah, apa sih yang melatar belakangi peluncuran platform ini? Jadi yang melatar belakangi di sini adalah bahwa guru itu memiliki peranan penting dalam pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, di mana guru-guru dapat menggerakkan sebuah perubahan yang nyata. Jadi perubahan nyata di sini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, dari peran tersebutlah maka platform Merdeka Mengajar yang kita singkat dengan PMM, ya, singkatan kerennya PMM, Bapak Ibu, hadir sebagai platform edukasi yang dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan perannya, baik itu dalam mengajar, belajar, dan juga berkarya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya platform yang membantu Bapak Ibu di sini, maka Bapak Ibu guru akan dapat lebih fokus pada peningkatan capaian pembelajaran murid dan memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensi serta karir dari Bapak Ibu sekalian. Dari platform ini juga, Bapak Ibu guru dapat terbantu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, membantu mendorong kemajuan, juga memberikan opsi yang dapat menjadi solusi atas kekhawatiran maupun hambatan yang Bapak Ibu guru alami saat menjalankan perannya sebagai pendidik. Ya, dilanjut informasi dasar Pak Edi. Ya, saya akan sampaikan terkait informasi dasar. Next saja Pak Edi. Next, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak nih Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk angkatan pertama kita sudah jalan hampir 1 tahun, sedangkan angkatan kedua mungkin sebentar lagi akan dimulai. Nah, jika Bapak Ibu tergabung dalam sekolah penggerak, tentu Bapak Ibu sudah menjalankan yang namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana jika sekolah Bapak Ibu belum tergabung dalam sekolah penggerak? Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu dapat mencari informasi terkait dengan kurikulum merdeka ini dengan mengakses laman https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Maka di sana nanti akan ada pemaparan terkait dengan kurikulum merdeka dan juga bagaimana Bapak Ibu akan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini secara mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu tidak tergabung dalam sekolah penggerak, Bapak Ibu masih bisa
mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Karena Bapak Ibu kan akan mendapat pilihan 3 ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjalankan kurikulum 2013, kemudian menjalankan kurikulum darurat maupun menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan kebebasan untuk memilih. Nah, untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses link tersebut. Mungkin nanti bisa dibantu di-share di kolom chat Pak Edi. Jadi linknya kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ada bagian pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di bagian pendaftaran itu nanti Bapak Ibu bisa masuk dengan akun kepala sekolah, di mana Bapak Ibu akan dimulai kegiatan pendaftaran untuk mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, di mana nanti diawali dengan surat keterangan ya Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu mengupload surat keterangan untuk mengikuti kegiatan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, nantinya Bapak Ibu akan mengisi kuesioner. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Untuk mengisi kuesioner itu hanya sebagai pendataan Bapak Ibu sekalian. Karena nanti di pendataan itu Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu masuk ke kategori dari mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi seperti itu. Dan nantinya Bapak Ibu akan diberikan kuesioner-kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, dan di akhir akan diberikan rekapan. Kira-kira dari hasil survei tersebut Bapak Ibu sekolahnya masuk di kategori yang mana. Nah itu. Dan di sini tidak ada hubungannya dengan nilai atau kualitas dari sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bukan berarti kalau masuk kategori 1, 2, 3 itu adalah nilai Bapak Ibu, bukan. Tapi itu adalah dasar dari kementerian dalam memberikan treatment atau memberikan pelayanan terkait kebutuhan Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan pendaftaran saat ini dibuka sampai 31 Maret 2022 Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada waktu, silakan Bapak Ibu bisa coba-coba untuk mendaftar sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi kebutuhan sekolah Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Ada di tingkat yang mana, seperti itu, ada di bagian yang mana. Gitu. Oke, boleh dilanjut? Nah, di mana nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar pada laman tersebut, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk belajar mandiri Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu belajar mandirinya? Ya di sini, di platform Merdeka Mengajar. Nah, apa sih platform Merdeka Mengajar itu? Jadi platform Merdeka Mengajar atau PMM ini adalah platform edukasi yang akan menjadi teman untuk bergerak dari Bapak Ibu sekalian, di mana platform ini bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung Bapak Ibu guru dalam 3 perannya ya. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Ada belajar, ada mengajar, dan juga berkarya. Ya, jadi ada 3 peran Bapak Ibu guru yang akan dibantu di sini, yaitu perannya sebagai pengajar atau dalam peran mengajar, dalam peran belajar ataupun berkarya. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, bisa tuliskan di kolom chat, apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengakses atau sudah mendownload platform Merdeka Mengajar ini? Silakan bisa disampaikan di kolom chat, sudah atau belum? Silakan. Berarti kita sebagai guru di sini juga ada kesempatan belajar Pak Dewo ya di platform ini ya? Betul sekali Pak. Jadi kita mengajar, kita juga belajar, dan juga kita sudah berkarya. Oh, ada yang belum, ada yang sudah, Pak Edi. Luar biasa sekali. Iya. Sudah. Oke, sudah. Diharapkan semuanya nanti sudah ini ya, menginstal aplikasinya. Oke, rata-rata ternyata sudah Pak. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sudah mendahului untuk mengikuti platform Merdeka Mengajar ini. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Ya, di sini ternyata ada yang sudah tapi belum memahami cara penggunaannya, mungkin nanti akan disampaikan secara umum ya, Ibu Bapak ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada bunyi bel di sekolah saya, jadi mungkin sedikit mengganggu. Kebetulan saya lagi ada di sekolah karena di sekolah juga ada kunjungan dari terkait kegiatan sekolah penggerak. Baik, saya lanjutkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba ataupun belum mendownload dan belum mengakses, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa download sekarang juga atau bisa mengakses, bisa dilanjutkan next slide Pak. Jadi
Jadi Bapak Ibu bisa akses, bagi Bapak Ibu pengguna Android, Bapak Ibu bisa download aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play Store, dan Bapak Ibu yang menggunakan browser juga bisa diklik, diketik situsnya https guru.kemdikbud.go.id. Nah, di sana Bapak Ibu bisa menggunakan melalui aplikasi di smartphone Android ataupun menggunakan link ya langsung ya dengan browser langsung seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu dapat masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Bagi Bapak Ibu yang ada di madrasah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun dengan madrasah.kemenak.go.id. Jadi nanti bisa dipakai keduanya. Nah, nantinya, seperti ini tampilan browsernya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada berbagai macam fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Silakan bisa dieksplor, bisa dibaca-baca dulu. Kita akan bahas bersama sekarang. Oke. Bisa dibuka lagi next ya. Slide-nya Pak Edi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu masuk dengan atau mengakses platform Merdeka Mengajar, baik itu melalui browser, baik itu melalui aplikasi, maka Bapak Ibu akan ada akses dengan dua model, yaitu non-login experience atau login experience. Nah, untuk non-login experience ini berarti Bapak Ibu tidak perlu login dengan menggunakan akun belajar.id maupun madrasah.kemenak.go.id. Bapak Ibu dapat membuka terkait dengan info terkini, pengaturan, dan video inspirasi tanpa login. Nah, jika Bapak Ibu login dengan akun belajar.id maupun madrasah.kemenak.go.id, Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur-fitur yang lain, di mana Bapak Ibu dapat mengakses pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid, perangkat ajar, dan membuat kelas. Nah, Bapak Ibu harus login dulu seperti itu. Sebaiknya login berarti Pak ya. Oke, lebih lengkap fitur-fiturnya. Jika Bapak Ibu ingin memaksimalkan segala fiturnya, Bapak Ibu bisa login dulu dengan akun belajar.id maupun madrasah.kemenak.go.id. Seperti itu. Next, tampilannya. Jadi kalau tadi sudah ditampilkan oleh Pak Edi ya, dari versi browsernya. Nah, di sini adalah tampilan dari aplikasi di smartphone Android Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilannya versi 1.42. Saat ini sudah 1.5 ya Pak Edi ya? 1.5. Update terakhir ya? Ya, terakhirnya 1.5. Ya, 1.5. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sebelumnya masih ada di tampilan lama, Bapak Ibu tinggal update saja. Itu sama kok. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Dan mungkin perlu ditekankan di sini untuk perangkat yang kompatibel baru Android ya, Pak ya? Ya, betul. Baru Android 5 ya. Android 5 Lollipop ya Pak? Android 5, minimal Android 5. Ya, seperti itu Bapak. Jadi bisa diakses. Nah, kita akan mengenal apa saja sih produk-produk yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Jadi kita masuk dulu ke peran mengajarnya Pak Edi ya. Silakan dibuka. Ya. Oke. Ya, di peran Bapak Ibu dalam mengajar, nah di sini ada fitur-fitur yaitu perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, di mana di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada 2.000 lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang berbasis kurikulum Merdeka. Nah, selain perangkat ajar yang Bapak Ibu bisa pilih, jadi nanti di sana ada fase-fasenya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada fase A, kemudian kalau kalau SMA saya saat ini ada di fase E seperti itu. Bapak Ibu bisa pilih di sana ada keterangannya kelas berapa sampai kelas berapa itu masuk di fase yang mana. Iya. Nah, kemudian ada juga nih namanya asesmen murid Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disediakan asesmen murid yang merupakan analisis diagnostik, baik itu literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi Bapak Ibu, karena di sini sudah disediakan nih bagaimana Bapak Ibu bisa mendiagnostik, bisa tahu sejauh mana kesiapan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam literasi dan juga numerasi seperti itu. Nah, di mana nanti ketika Bapak Ibu gunakan asesmen ini, Bapak Ibu bisa bagikan linknya ke anak-anak untuk langsung dikerjakan dalam bentuk Google Form ya Pak Edi ya nanti ya. Seperti itu. Iya. Oke. Next dilanjut Pak Edi. Kita masuk ke peran Bapak Ibu dalam belajar. Bagus yang presenting sekarang. Oh, bagus ya. Terima kasih. Jadi dalam peran Bapak Ibu dalam belajar, nah kalau tadi kan dalam mengajar nih untuk anak-anak, nah sekarang untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti pelatihan mandiri yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar ini.
Jadi Bapak Ibu dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dan mengakses secara mandiri. Bapak Ibu bisa lakukan kapan aja nih, misalkan ketika Bapak Ibu ada di waktu luang, silakan Bapak Ibu bisa akses di sana. Dan materi ini tentu berkualitas karena sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan video inspiratif ya untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Oke, bisa dilanjut lagi. Baik, dalam peran berkarya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini bisa mengunggah bukti karya saya untuk membangun portofolio hasil karya, dapat saling berbagi, untuk saling menginspirasi dan juga berkolaborasi. Oke, jadi mungkin itu pemaparan terkait dengan platform Merdeka Mengajar dari saya. Nanti jika ada sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi kembali di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa Yuda dan juga Pak Edi. Sudah membackup tadi ya. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sepertinya saya terkendala koneksi, jadi keluar dari room rapat. Kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada Bu Okta Mudiari yang angkat tangan, raise hand. Silahkan Bu Okta. Jika ingin menyampaikan pertanyaan bisa di-on-kan mic-nya. Pak Agus, mungkin kita bisa cek di kolom Q&A dulu, juga sudah ada 2 pertanyaan. Oh iya, baik. Silahkan di Q&A. Di sini ada 2 pertanyaan ya, Bu Ros ya. Oke, sebentar. Di sini pertanyaan dari Ibu Nimade Swandewi. Selamat siang, kapan jadwal belajar dengan GEG Kelungkungnya? Itu mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Ardi. Apakah masih ada di room, ya. Pak Ardi? Ya, atau mungkin bisa dengan Ibu Natalia ya, bagian adoption dari kami yang memfasilitasi GEG. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, nama aku Natalia. Terima kasih pagi ini dapat bertemu Bapak Ibu di Denpasar secara virtual. Makasih Ibu Ros. Tadi pertanyaan tentang belajar ya, kapan bisa belajar gitu ya. Belajar yang terdekat di saat ini kita di Bali itu kita ada di Buleleng, kemudian ada di Kelungkung Pak Putu, kemudian coming up di Jemberana. Jadi cari GG terdekat ataupun Bapak Ibu bisa kontak kita dari bisa lihat YouTube yang sudah diberikan tadi ya, sudah di share sama Pak Putu. Kita sering banget ngadain acara dari teman-teman GEG gitu ya. Jadi mau belajar itu tidak ada batasan, nggak mesti satu pulau, beda pulau juga nggak apa-apa gitu. Jadi para GEG kita nih, educator kita sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berbaik hati lah gitu. Kita juga mereka juga sering ngadain acara dan kadang-kadang kalau aku ada kelebihan voucher itu aku bisa kasih Bapak Ibu kesempatan untuk mengikuti sertifikasi L1 L2 gitu. Jadi sering-sering lihat-lihat di di GEG Instagram GEG Indonesia atau di YouTube, atau bisa kontak aku atau bisa kontak Pak Putu dan GEG terdekat di Denpasar sendiri, di Bali sendiri gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ada lagi pertanyaan tentang GEG? Ya, baik. Terima kasih Bu Swandewi. Terima kasih Bu Natalia atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bersama melalui GEG ya Bapak Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya?
terkait dengan Google Educator Group atau tentang Google Workspace for Education, silahkan disampaikan dengan on mic, dengan bisa raise hand terlebih dahulu. Sambil menunggu jawaban nih Pak Agus, aku mau kasih tahu. Jadi untuk ikut sertifikasi sendiri itu berbayar ya, melalui online. L1 itu $10, L2 itu $25, kemudian untuk jadi trainer itu juga $25. Ada tadi training yang lainnya, innovator sama coach. Innovator itu by undangan, jadi mereka seperti bootcamp dilakukan oleh tim dari tim sentral kita, tim sentral itu tim yang ada di US gitu ya. Jadi by undangan buat mereka yang sudah mengikuti trainer program GCT trainer seperti itu. Kemudian untuk coach itu bisa dilakukan sendiri secara online. Nah, untuk kurikulumnya sendiri untuk belajar itu sendiri itu melalui online, gratis sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka-buka di Teacher Center segala informasi yang Bapak Ibu mau cari tahu tentang Google for Education itu ada di edu.google.com, saya taruh di chat. Ada bahasa Indonesianya juga. Kemudian untuk trainernya sendiri itu untuk sertifikasinya itu itu semua secara gratis. Namun memang sertifikasinya itu berbayar gitu. Yang tidak berbayar adalah buat partner-partner Google ya yang sering mengadakan training-training seperti Revo, Dugi gitu ya. Itu mereka punya program training khusus gitu ya. Namun dari kita sendiri, dari GEG juga kadang-kadang suka memberikan kesempatan buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia untuk mengikuti sertifikasi ini. Pak Agus, mungkin ini di kolom Q&A juga ada satu lagi pertanyaan, Pak Agus. Di kolom Q&A juga ada pertanyaan terkait dengan akun belajar.id ya sepertinya ya. Terus ya. Oke, ini dari Bu Ni Ekawati, izin bertanya. Di awal saya mendapatkan 2 akun sebagai admin yang saya aktifkan satu saja sesuai arahan pada saat itu. Namun saat akan menautkan ke SIM PKB, akun yang muncul tertaut adalah akun yang tidak saya aktifkan. Mohon petunjuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu Ekawati, mungkin ini bisa diklarifikasi terlebih dahulu. Akun yang ditautkan pada SIM PKB itu adalah salah satu akun saja, ya Bapak Ibu. Jadi ketika diaktifkan juga, apabila Bapak Ibu mendapatkan 2 akun, ya Bapak Ibu bisa aktifkan salah satu akun dan nanti untuk ditautkan ke SIM PKB seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi semata-mata tadi, itu cukup salah satu akun saja. Nah, jika misalkan Bapak Ibu mengecek di website belajar.id, nah mungkin ini supaya tidak komunikasi ya antara website belajar.id dan SIM PKB. Jika mengecek di website belajar.id, itu biasanya yang muncul adalah akun yang paling terbaru dibuat gitu. Mungkin ada sempat kejadian di Dapodik itu misalnya ada menambahkan data sehingga saat sinkronisasi terakhir yang dilakukan oleh Puzatin itu dibuatkan akun admin baru gitu. Jadi intinya salah satu akun yang diaktifkan dan kemudian ditautkan ke SIM PKB cukup salah satu akun saja. Seperti itu Bu Eka. Tapi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Pak Agus. Iya, silahkan Pak Edi. Itu bisa ditambahkan. Untuk menautkan akun belajar ke SIM PKB, kita sebaiknya terlebih dahulu memastikan misalnya menggunakan di laptop ya, di Chrome profile yang dibuka itu adalah Chrome profile akun belajar yang aktif. Maksudnya pastikan Chrome profile-nya benar. Chrome profile itu harus kayaknya tahu ragu-ragu. Maksudnya login dengan akun belajar sehingga nanti muncul Chrome profile yang di pojok kanan atas. Misalnya biar tidak tertukar, maksudnya di laptop banyak akun yang terbuka gitu misalnya. Pastikan yang
yang untuk menautkannya itu yang profilnya yang di belajar.id yang aktif seperti itu. Mungkin itu bisa membantu. Itu Pak Agus. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi Bapak Ibu, jadi mungkin ada cukup banyak ini ya Bapak Ibu ya website seperti itu ya. Jadi yang ini SIMPKB Bapak Ibu, kemudian yang ini adalah website belajar.id gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mengecek akunnya di website belajar.id, ada keterangan mungkin akunnya tidak sesuai yang muncul dengan akun yang Bapak Ibu sudah aktivasi sebelumnya. Jadi mungkin itu bisa disampaikan, yang penting sudah diaktifasi dan nanti ditautkan di akun belajar di SIM PKB-nya gitu ya, dengan langkah-langkah sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Seperti itu. Terima kasih Pak Edi tambahannya. Mungkin ada yang bertanya lagi di komentar. Ibu Okta mungkin ya. Ibu Okta mengangkat Ya, tangan. Ibu Okta sedang hand, silakan Bu Okta bisa di-on-kan mic-nya. Apa tuh deh? Apa? Mungkin maksudnya bukan bertanya Pak Agus. Oh iya, oke. Iya, mungkin terpencet ya. Oke, dari ini ada pertanyaan di kolom chat. Berikut saya sudah diaktifkan, sudah ditahukan, tapi saat dilakukan pengecekan pada akun pembelajaran, keterangan akun tidak ditemukan. Terima kasih. Nah, ini mungkin tadi saya terlempar ya Pak Edi ya, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi saya sudah menyampaikan sedikit ngoceh tadi ya, tapi tiba-tiba saya keluar, baru saya cek, oh ternyata saya keluar. Jadi Bapak Ibu, yang di website ini, dia tidak tersinkron secara otomatis. Jadi dia akan diupdate secara berkala. Intinya, yang penting Bapak Ibu sudah login akun belajarnya, sudah menggunakan Google Classroom-nya, atau mungkin sudah menggunakan Google Meet, mungkin pertemuan Google Meet hari ini juga menggunakan akun belajar ID-nya, apalagi sudah menautkan ke SIM PKB-nya, nah itu statusnya sudah aktif ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Itu sudah aktif, sudah aman ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari Ibu Agung Darmayanti, izin maaf mau tanya, kalau saya masuk di 2 ID apakah bisa? Karena saya masuk sebagai Capsek TK dan sebagai tutor di kesetaraan. Terima kasih. Nah, ini terkait akun belajar tautan SIM PKB-nya ya, Bu Agung Darmayanti ya. Mungkin bisa apabila Ibu ada di room bisa di-on-kan mic-nya. Nah, izin menjawab, mungkin Pak Edi bisa membantu menjawab terkait hal ini, silakan. Ya, untuk menautkan akun belajar kita ke SIM PKB, sebaiknya kita tautkan satu akun belajar saja, Bapak Ibu ya. Halo. Oh ya, ini sudah. Okay, terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bu Agung, selamat siang. Nggih, ampura. Itu dah ada permasalahan karena terkait dengan jadi kepala sekolah di PAUD, terus di kesetaraan juga tiang ngajar. Nah, seperti itu kalau memang tidak bisa berarti keduanya tiang aktifkan begitu nggih? Terima kasih. Iya. Jadi Ibu sudah menautkan ke SIM PKB-nya? Nggih, ini yang sudah dautkan, cuman ada permasalahan nggak bisa kebuka dia. Apakah karena tiang keduanya? Tidak bisa kebuka. Nggih. Ya, akun kan untuk menautkan itu, Ibu perlu akun SIM PKB terlebih dahulu. Nah, akun SIM PKB Ibu itu kan dapatnya 1 atau 2? Dua, berbeda dia. Oke, 2. Oh ya, jadi kalau misalkan akun SIM PKB Ibu selaku kepala TK, itu ditautkan akun belajar.id yang sebagai kepala TK-nya, dan kemudian apabila Ibu mendapatkan akun SIM PKB sebagai tutor di kesetaraan, Ibu juga tautkan untuk
akun belajar ID untuk di tutor kesetaraannya gitu. Jadi per akun ya Bu, tapi kalau misalnya misalkan seperti saya, akun SIM PKB saya sebagai guru hanya satu, saya punya akun SIM PKB. Nah, jadi saya hanya bisa menautkan satu akun belajar ID saja. Ketika misalkan saya ingin menautkan akun yang lain, nah itu harus dihapus dulu atau dibatalkan penautannya, baru saya bisa tautkan akun yang lain seperti itu. Jadi satu akun SIM PKB ditautkan untuk satu akun belajar.id. Nah, karena ini kan tentu berbeda ya Bapak Ibu fungsinya, yang satu ibu sebagai kepala sekolah dan satu sebagai tutor di kesetaraan seperti itu. Jadi saran saya sebaiknya kedua-duanya diaktifkan dan kedua-duanya ditautkan seperti itu. Oh, Mudah-mudahan bisa terima menjawab. kasih, karena yang ini baru satu saja yang di TK Manten. Yang berarti yang di kesetaraan yang terima kasih semua. Terima kasih. Selama Ibu akan dipakai, nanti kan tentu Ibu masih aktif juga sebagai tutor di kesetaraan kan Bu ya. Nah, selama Ibu nanti masih aktif, sebaiknya saran saya juga tetap ditautkan seperti itu. Terima kasih. Semua. Sukses mali Bu. Mic-nya belum on. Mohon maaf Pak Edi, mungkin tadi saya keluar roomnya di bagian mana ya? Saya terlemparnya. Jadi intinya Bapak Ibu di slide ya sudah kami sisipkan ininya Bapak Ibu terkait dengan surat bantuan form panduan untuk menyampaikan bantuan dan sebagainya. Mohon dicermati nanti di sana di dalam slide. Apabila ada informasi yang kurang jelas nanti bisa dikontak nomor saya dan jangan lupa untuk menautkan ke SIM PKB. Nah, berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, penautan SIM PKB masih bisa dilakukan ya Bapak Ibu, sampai nanti akan ada surat lebih detail terkait dengan batas akhir. Kalau tidak salah ada waktu 30 hari, tapi tidak ada surat resminya, tapi caranya silakan langsung ditautkan secepatnya. Mungkin ada Pak Komang Budiatnya di dalam grup ini. Pak Komang Budi. Pak Komang Budi ada. Ada. Ya, mungkin ada Pak Komang ada yang ingin disampaikan. Sudah terdengar Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Komang. Ya, silakan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang Budi atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, kiranya ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan, Bapak Ibu silakan untuk mencatat nomor saya, akan saya share lagi. Nah, ini adalah ada nomor WhatsApp dan juga email saya. Silakan yang ada pertanyaan apapun mengenai entah itu Google Workspace ataupun Chromebook ataupun seputar platform akun pembelajaran nanti bisa mencatat nomor saya. Kemudian saya akan membantu untuk memplotting atau mengarahkan harus bertanya kepada siapa seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi di forum-forum atau kegiatan-kegiatan yang lain di waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih atas waktunya Ibu Ayu, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara, juga Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, kemudian Pak Komang Budi, terima kasih rekan-rekan GMT yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Makasih Pak Mang, makasih Bu Ros. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mau bahas tentang ini, biasa Ibu juga dapat kan? Oke, ya juga.